Fajar dan Rian, dua remaja yang sudah bersahabat sejak kecil, memutuskan untuk menghabiskan malam minggu di pantai indah. Mereka membawa tenda, gitar, dan bekal makanan, siap untuk menikmati malam dengan deburan ombak dan langit penuh bintang. Pantai Indah, sesuai namanya, memang memiliki reputasi sebagai tempat yang tenang dan jauh dari keramaian kota. Namun ada satu hal yang jarang diceritakan. Penduduk setempat menyebutnya pantai kematian karena banyaknya orang yang tenggelam di sana. Fajar dan Rian yang merasa mereka sudah dewasa dan tidak percaya tahayul, menganggap cerita-cerita itu hanya omong kosong. "Lihat Jar, bulan purnama pas banget malam ini," ucap Rian sambil merebahkan diri di atas pasir. "Iya Yan, suasananya tenang banget. Gak salah kita kesini," balas Fajar sambil memetik senar gitarnya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Sekitar pukul 11 malam, saat mereka sedang asik memanggang jagung, suara aneh terdengar dari balik semak-semak. Suara itu seperti desisan panjang, disusul dengan bisikan-bisikan tak jelas. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari sumber suara, tapi tak ada apa-apa di sana. Mereka berdua merasa cemas dan gelisah, tapi berusaha mengabaikannya. "Mungkin cuma suara angin," ujar Fajar, mencoba menenangkan diri. "Tapi kok kedengeran kayak ada yang manggil nama kita ya?" Rian berbisik, wajahnya mulai pucat. Mereka memutuskan untuk mengabaikannya. Tetapi bisikan itu semakin jelas, seolah-olah mengelilingi mereka. Tiba-tiba, api unggun mereka padam, meskipun tak ada angin kencang. Fajar dan Rian terdiam. Gelap dan dingin menyelimuti mereka. Kemunculan sosok mengerikan. Dari arah laut, mereka melihat sesosok bayangan hitam tinggi berjalan di atas air mendekati bibir pantai. Sosok itu perlahan-lahan membentuk wujud seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajah. Wanita itu mengenakan gaun putih lusuh yang berkibar-kibar. "Kita pulang sekarang, Jar," Rian menarik lengan Fajar. Mereka berburu-buru membereskan barang dan berlari sekuat tenaga. Namun semakin cepat mereka berlari, semakin dekat pula suara langkah kaki dari belakang mereka. Mereka tak berani menoleh. "Jangan lari!" Suara wanita itu menggema, seolah datang dari segala arah. Suara itu dalam dan serak, membuat bulu kuduk mereka merinding. "Kalian adalah tamu-tamu yang tidak diundang." Saat mereka hampir mencapai jalan raya, Rian terjatuh. Kakinya tersandung akar pohon. Fajar mencoba membantunya, tetapi saat ia mendongak, wanita itu sudah berdiri tepat di depan mereka. Rambut panjangnya berayun memperlihatkan wajahnya yang hancur, mata kosong tanpa pupil, dan senyum lebar yang mengerikan. Wanita itu mendekat dan berbisik tepat di telinga Rian. "Aku akan menjagamu selamanya. Kenapa kalian datang ke sini?" bisik wanita itu lagi. Suaranya kini terdengar seperti bisikan air. "Ini adalah tempatku." Fajar dan Rian memejamkan mata, berteriak sekencang-kencangnya. Kenyataan atau ilusi?
Ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di dalam tenda di pagi hari. Matahari bersinar cerah, deburan ombak terdengar normal, dan tidak ada tanda-tanda kejadian semalam. Mereka saling menatap, bingung dan kebingungan. "Apa itu tadi cuma mimpi?" tanya Fajar. "Gak tahu, Jar," jawab Rian sambil meraba-raba kakinya. "Tapi kakiku masih sakit." Kisah ini mungkin hanya dianggap mimpi buruk, namun Fajar dan Rian tahu ada sesuatu di balik kejadian itu. Mereka tak pernah lagi berani kembali ke Pantai Indah. Beberapa orang yang mendengar cerita mereka mengira mereka hanya berhalusinasi, tetapi mereka berdua tahu bahwa makhluk di balik ombak itu nyata dan menanti siapapun yang berani mengganggu tempatnya. Mereka berdua berjanji untuk tidak pernah kembali meninggalkan tempat itu sebagai kenangan buruk yang akan menghantui mereka selamanya.